Selamat berjumpa pada kuliah pada kali ini. Dan dalam kuliah kali ini adalah semboyan dari jurusan proteksi tanaman, no protection, no production. Artinya apa? Bahwa tanpa dilindungi tanaman tidak itu menjadi tidak berproduksi. Artinya masalah hama dan penyakit ini merupakan masalah global yang mengancam kelanjutan produksi pertanian di seluruh dunia. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik kuliah yang kita beri judul pengukuran penyakit tanaman. Pada gambar ini kelihatan ini adalah berbagai macam gejala penyakit, ada yang pada umbi, pada buah, pada daun, dan juga pada pucuk. Nah, oleh sebab itu, dalam suatu penelitian kita harus bisa mengukur berapa intensitas penyakit yang terjadi pada tanaman, baik itu pada umbi, baik pada daun, buah, dan juga pada keseluruhan tanaman itu. Nah, kalau kita mulai dari pengertian intensitas penyakit, jadi intensitas penyakit itu kita lebih bagi menjadi dua, yaitu adalah ada yang disebut dengan keterjadian penyakit, arti persentase penyakit dibandingkan keseluruhan tanaman yang ada dalam satu populasi. Kemudian ada keparahan penyakit, seberapa parah tanaman itu sakit akibat serangan patogen. Kemudian juga kita perlu mengukur kehilangan hasil supaya kita tahu secara ekonomi seberapa berbahaya penyakit itu dalam suatu usaha pertanian. Nah, kalau kita mulai dari pengertian dari keterjadian atau keparahan, jadi adalah keterjadian penyakit itu yang di bahasa Inggrisnya adalah disease incident. Kemudian keparahan penyakit lebih kepada severity atau keparahan penyakit. Dan kemudian kita mengukur juga dari seberapa besar kehilangan hasil akibat serangan patogen. Jadi keterjadian penyakit adalah jumlah unit tanaman yang terinfeksi yang digambarkan dalam persentase unit tanaman yang sakit. Jadi misalnya persentase daun atau tanaman yang terserang patogen dalam suatu populasi atau tanaman. Kemudian ada kemerahan penyakit, adalah area dari jaringan tanaman yang sakit dan digambarkan sebagai persentase area tanaman yang sakit dibandingkan yang tidak sakit. Kemudian kehilangan hasil, ini adalah salah satu pengukuran penyakit juga, supaya kita tahu berapa penurunan hasil akibat penyakit yang diukur dari potensi genetik suatu tanaman menghasilkan suatu produk pada areal dan lingkungan tertentu dibandingkan tanaman yang sudah terinfeksi patogen pada areal yang sama. Nah, kalau kita lihat, kita mulai dari bagaimana mengukur keterjadian penyakit atau disease incident. Dan ini aturannya bahwa penyakit yang kita ukur berdasarkan insidensi penyakit atau kejadian penyakit itu adalah penyakit yang menyebabkan tanaman mati. Misalnya penyakit layu fusarium. Ini fusarium, kalau ini ada gambar sebelahnya adalah fusarium pada pisang. Kemudian nematoda pada lada. Kemudian ini layu pada tomat, layu bakteri yang terjadi pada tomat. Ini artinya tanaman itu terinfeksi dan kita tidak memisahkan lagi persentase, sudah 100% terserang, karena 100% tanaman itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kedua, penyakit yang walaupun tidak membunuh, tetapi semua bagian tanaman yang sakit akan menyebabkan kerusakan yang menyeluruh. Ada beberapa virus, ya, kalau virus dia seluruh tanaman juga akan tidak menghasilkan. Itu juga merupakan suatu kita hitung berdasarkan keterjadian penyakit. Kemudian
penyakit yang menyebabkan kehilangan hasil keseluruhan, misalnya penyakit gosong pada tanaman jagung. Jadi sekali dia, walaupun dia dipucuk, tapi sekali dia terinfeksi, maka seluruh tanaman itu tidak menghasilkan, walaupun infeksinya ada di pucuk misalnya. Nematoda bengkak akar pada kubis, dan juga punya nematoda yang menyerang lada seperti gambar yang saya tunjukkan tadi. Penyakit pada organ yang walaupun sedikit dapat menyebabkan kerugian keseluruhan dari tanaman itu. Ini salah satunya Agrobacterium tumefaciens, walaupun dia membentuk tumor pada pangkal batang, maka seluruh tanaman itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kemudian penyakit belas pada padi, artrosa pada cabai. Nah, ini juga salah satu yang kita hitung. Kalau buah cabai sudah terinfeksi, ya sapi itu kita anggap 100% terserang. Nah, rumus kejadian penyakit ini sederhana sekali. Ini paling mudah, yang paling banyak digunakan untuk survei di lapang. Itu dia melihat bahwa berapa persen tanaman sakit dibandingkan tanaman yang tidak sehat atau tanaman yang tidak terserang. Jadi kalau rumus itu KP adalah ketertidan penyakit, kemudian N besar adalah total tanaman yang diamati, kemudian N kecil adalah tanaman yang terserang patogen. Jadi lebih ke arah persentase tanaman yang terinfeksi atau terserang patogen dibandingkan tanaman yang sehat. Nah, kalau kita lihat ini adalah pengukur keparahan penyakit, tadi sudah saya sebutkan, pengertiannya lebih ke arah persentase bagian tanaman yang terserang. Jadi keparahan penyakit ini adalah bagian daerah atau jumlah jaringan tumbuhan yang sakit, atau sebagai persentase luasnya jaringan tanaman yang terserang patogen dari total luas bagian tanaman yang diamati. Contoh misalnya daun tanaman yang kena bercak daun, kita bisa mengukur berapa persen luasan daun yang mati akibat hawar, akibat bercak dibandingkan luasan daun yang tidak terinfeksi. Nah, kalau kita lihat pengertian keparahan penyakit di sini, jadi keparahan penyakit sering digawe sebagai persentase atau proporsi volume tumbuhan atau buah yang dirusak. Kemudian lebih sering digunakan dengan skor. Jadi ini adalah kalau dia tidak ada bercak sama sekali, ini ada 0% misalnya. Kemudian kalau ada beberapa, ini kita bisa memperkirakan luasan bercak ini dibanding keseluruhan barangkali 10% misalnya. Sementara bergradual sampai kalau sudah semua luasan daun sudah itu 100%. Nah, ini kalau kita gunakan sistem persentase. Tapi kita juga bisa menggunakan sistem yang skor. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang sistem skor yang akan digunakan dalam menghitung keparahan penyakit. Nah, kalau kita lihat bagaimana menghitungnya, ini adalah rumus keparahan penyakit yang menggunakan skor. Jadi kalau kita menggunakan skor, jadi adalah keparahan penyakit yang disingkat KEP, kemudian adalah sigma. NI ini adalah jumlah jaringan terserang pada setiap kategori atau skor. Ya. Kemudian PI ini adalah kategori skor serangan. Kemudian Z kategori serangan tertinggi. Kemudian total dari jumlah jaringan yang diamati. Nah, ini jumlah total dari jaringan yang diamati. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ini pengukuran di gambarnya. Jadi kalau kita lihat matching score bahwa kita melihat bahwa kalau gambar ada dua gambar yang kita presentasikan di sini. Nah, kalau kita menggunakan persentase, ini ada 10 daun, maka ini kalau kita sudah menghitung persentase daun ada yang 60%, 10%, 30%, 1%.
dari 10 daun yang kita amati, maka dalam satu tanaman, maka kita jumlahkan persentasenya dibagi rata-rata 10, kemudian ini kira-kira 10,1%. Nah, kalau yang sebelah kanan ini kita skor. Jadi kalau 60 itu kita skor 4, kemudian 10 2 dan ini. Nah, kemudian skor ini kita masukkan rumus ke dalam rumus keparahan penyakit ini. Jadi kalau persentase kita jumlahkan saja dan kita bagi rata-rata dari jumlah daun yang kita amati berapa persen, dan itu adalah nilai keparahan penyakit pada satu tanaman, jadi per unit tanaman. Dan kalau pakai skor kita menggunakan rumus keparahan penyakit, yaitu sigma NI kali PI per Z kali Z besar dan N besar kali 100%. Dan ini akan kita dapatkan nilai kuantitatif dari seberapa parah tanaman itu menderita akibat serangan patogen yang kita amati. Nah, kalau kita lihat bagaimana menentukan skor dari gejala tersebut, ini ada scoringnya. Jadi ada yang ini kita cari nanti dalam diagram penyakit, kita lihat bagaimana kita menentukan. Kalau satu daun misalnya, kita ibaratkan daun yang kita amati, kalau tidak ada gejala sama sekali ya 0, sehat. Kemudian kalau serangan ringan ini berapa persen, nanti kita ada juga dalam pustakanya. Kemudian ada moderat, ada berat, kemudian ada tanaman yang mati atau bagian tanaman yang mati. Nah, ini kita scoring dan kita masukkan dalam rumus itu. Tapi ada juga yang kalau bercaknya jumlahnya modelnya sama seperti pustul ya, kita bisa menggunakan scoring dari 0 sampai 4, bahwa 0 itu tidak ada bercak sama sekali. Kemudian skor 1 sama 10, dan ini secara gradual kita gunakan, dan kemudian yang kita masukkan ke dalam rumus seperti rumus keparahan penyakit yang kita perlihatkan. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana melihat atau menentukan keparahan penyakit ya. Jadi ini adalah kalau dilihat dari ini kalau dia 5%, 1%, ini tentu kita harus punya keahlian juga untuk menentukan seberapa, ini sebenarnya filosofinya, seberapa luas daun yang kita amati itu yang menunjukkan gejala, berapa dibandingkan dengan yang tidak menunjukkan gejala. Kalau 1% berarti luas 1% ini adalah 1/100 dari luas daun hijau yang kita amati. Kemudian yang 95% barangkali ini 95% daun itu sudah kena bercak ya. Kalau bercak tidak penuh, ini bisa jadi itu. Ini kalau kita menggunakan diagram untuk menentukan persentase. Nah, kalau satu tanaman kita amati 10 tanaman, kita hitung ini, kita rata-rata, dan itulah keparahan penyakit yang terjadi pada tanaman itu. Kalau kita menggunakan persentase dari daun yang kita amati, dari seluruh sampel daun satu tanaman yang kita amati, kemudian kita rata-ratakan, dan itulah keparahan penyakit yang diukur secara persentase. Nah, ini adalah jadi persentase. Jadi kita persentase, kalau persentase kita tinggal rata-ratakan aja, dan itulah ukurannya. Ukuran dari ini seperti gambar sebelumnya. Ini kalau 0% tidak ada, dan 10%, 20%, 30%. Nah, ini juga bisa jadi sebagai contoh ya. Dan tentu dalam pengukur di lapangan dia akan bervariasi, tapi prinsipnya bahwa persentase itu adalah persentase jaringan yang terinfeksi atau mati atau bercak dibandingkan jaringan daun yang masih utuh gitu ya, tidak terinfeksi. Nah, kalau kita lihat gambar selanjutnya ya, ini skor dan persentase. Jadi kira-kira begini.
dalam ini ada 0%, 0, skor 0, sedangkan dalam kurung ini adalah persentasenya. Nah, skor 1 kira-kira 5%. Ini salah satu contoh. Ini adalah skornya antara 1 sampai 10 ya. Sedangkan skor 10 ini artinya seluruh tanaman ini sudah mati. Dan kita bisa menggunakan skor, masukkan dalam rumus keparahan penyakit, atau kita ambil persentase dan kita hitung rata-rata. Dan keduanya adalah salah satu adalah cara untuk menentukan keparahan penyakit dalam satu tanaman yang terinfeksi virus. Maaf, tadi terinfeksi patogen, bukan virus maksud saya. Dan kalau lihat pada selanjutnya, ini adalah skor gejala penyakit pada unit pengamatan buah tanaman. Kalau tadi pada daun, sekarang buah. Kalau ini adalah penyakit scab ya pada kudis ya pada kentang. Dan ini kalau permukaan kulit kentang itu kalau 0% itu mulus ya, artinya tidak ada scab sama sekali, tidak ada kudis sama sekali. Dan pada skor 10 ini 100%. Artinya, nah sekarang kita kalau mau untuk keadaan presentasi, ya saya kira silakan aja kita ratakan. Kalau pakai skor, kita gunakan rumus. Dan pada pengujian yang kita lihat tadi bahwa dia tidak akan jauh berbeda dari apa kita pakai skor atau dari presentasi yang dalam menentukan keparahan penyakit yang ada di bagian tanaman yang sakit. Nah, kalau kita lanjutkan pakai kehilangan hasil, jadi pertama, kenapa kita perlu menghitung kehilangan hasil? Yang pertama, untuk membuat keputusan yang tepat untuk mengelola penyakit atau menghitung biaya efektif. Jadi kita perlu juga menghitung jangan-jangan biaya produksi, biaya pengendalian itu jauh lebih besar dari hasil yang kita akan dapatkan, tapi tidak secara ekonomi tidak bisa diterima. Untuk mendapatkan waktu yang tepat untuk pengendalian dan membuat prosedur pengalian yang efektif. Nah, ini sekarang informasi yang perlu kita dapatkan dari kehilangan hasil. Nah, kalau kita lihat sekarang rumus dari kehilangan hasil, jadi KH kehilangan hasil adalah potensial hasil sebenarnya P ya, P kurang Y dibagi P kali 100%. Ini geser dikit. P potensial hasil sebenarnya. Potensi hasil bisa juga digambarkan potensi genetik. Jadi kalau saudara belajar genetika, bahwa hasil atau dalam bahasa genetiknya fenotipenya itu merupakan resultan dari genetika plus lingkungan. Jadi bagaimana potensi hasil tanaman tertentu pada lokasi tertentu. Jadi jangan bandingkan kehilangan hasil kedelai di Indonesia dibandingkan potensi yang ditanam di Amerika, lingkungan yang berbeda, dia akan berbeda. Kemudian berapa hasil yang didapat? Ini ada gambar. Kalau gambar ini bahwa kalau tanaman sehat dia mulus, dan kemudian sudah ini dan jelas presentasi kehilangan ini besar sekali kalau dilihat. Nah, kalau kita lihat penghitungannya begini kira-kira, jadi kehilangan hasil ini katakanlah dalam ton, kemudian adalah luas serangan kali produksi tanaman sehat dikurangi luas serangan kali produksi tanaman terserang. Jadi PTT terserang. Jadi ini kemudian nilai kehilangan hasil itu dalam rupiah kita kalikan dengan harga. Jadi kalau contoh perhitungan selanjutnya, serangan Piricolia pada lahan padi di suatu kecamatan seluas 500 hektar misalnya. Kemudian hasil tanaman terinfeksi itu 6 ton per hektar. Hasil tanaman sehat adalah 9,5 ton per hektar.
maka harga padi pada saat itu 1.500 kilo, rupiah per kilo, maka kilang ini akan hasil 500 kali 9,5 dikurang 500 kurang kali 6 ini ton. Kemudian dikurangi akan kita temukan bahwa kehilangan hasil yang kita dapatkan kalau kita kalikan dengan harga per kilo, maka dia akan dapat sekitar 2,6 miliar. Nah, ini saya kira gambaran-gambaran makro ini sangat kita perlukan untuk menilai berapa yang kita harus keluarkan dan berapa kerugian kalau suatu tanaman itu penyakit itu tidak kita kendalikan. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara dengan membaca buku ajar, saudara akan lebih mengerti lagi, dan sampai bertemu di kuliah yang akan datang.